94.9 Gus FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Good News Family, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Sabar Hamenja. Nah, kalau di hari Rabu di jam 9 sampai jam setengah 11 gitu. Itu ada yang namanya sabar hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dari Good News Family di mana saja Anda berada. Nah, yang dari pagi gitu ya, udah kirim-kirim pertanyaan, lalu Ningrum sempat buka-buka gitu ya. Terima kasih dan terima kasih buat yang sudah beratensi luar biasa dengan mengirimkan, pertanyaan ini gitu ya. Eee Ada yang bahkan dari jauh gitu ya, sudah kirimkan pertanyaan, mengulang lagi yang minggu lalu belum sempat dibacain. Terima kasih ya Bu Eva ya. Tapi saya juga mau sapa buat pendengarnya Good News yang terus tetap setia bersama dengan kami, yang dengerin Saber Hamenja, terima kasih. Kemarin Senin Ningrum disapa oleh banyak, tante, mama gitu ya, "Saber Hamenja nih loh, Saber Hamenja." Tapi saya nggak tahu namanya, maafkan ya kalau saya tidak mengenali, ibu dimanapun yang mendengarkan kali ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Nah, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan dari pendengar, menjawab pertanyaan dari Anda Good News Family. Mmm, Kalau yang mau kirimkan pertanyaan sekarang bisa gitu ya, tapi sekali lagi sesuai dengan urutan jawabnya. Kalau misalnya saya kok belum dibaca, pertanyaan saya kok belum dibaca-baca sih gitu ya, padahal saya sudah kirimkan dari pagi. Mohon maaf hari ini saya harus membaca pertanyaan dari minggu lalu terlebih dahulu karena ada sisa pertanyaan yang belum selesai. Nah, kalau pertanyaan hari ini yang sudah dikirimkan tadi pagi, ya nanti saya urutkan sesuai dengan, urutan pengiriman. Nggak usah diklik lagi, nggak usah apa apa ya namanya ya, ping, kalau dulu ping ya? Zaman yang itu gitu ya, kalau sekarang apa sih? Atau bahkan miss call, nggak usah. Karena pasti nanti saya jawab, justru kalau Anda miss call dan lain sebagainya itu malah agak sedikit mengganggu gitu ya, karena nggak ini. Oke, saya sapa dulu nih ya Bu Elis, udah ready atau belum nih? Sebentar. Mic-nya belum dibuka Ibu. Oke, pagi Ibu. Pagi Ningrum, Apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yeay. Senin saya nggak ketemu sama Ibu. Delok. Iya kan? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari minggu lalu yang belum sempat kita jawab. Jadi kita jawab dulu ya. Iya Ningrum, Ya, bentar ya Bu. Yang buka dulu. Oke. Monggo. Nah, ini nih. Eh, Selamat pagi Bu Elis. Saya ingin ingin bertanya dan juga ini ada keresahan dari generasi yang lebih senior terhadap Gen Z atau Strawberry Generation. Jadi, secara umum Gen Z memang cantik-cantik dan cerdas, tapi mengedepankan happy yang utama, harus diturutin keinginannya. Kalau tidak maka hati tercabik-cabik katanya. Wajah bisa auranya terlalu, bibir bentuknya bulat tidak beraturan. Celakanya para orang tua melakukan pembiaran. Disiplin dianggap suatu kesalahan dan sudah tidak cocok dengan zaman now. Etika sopan santun nihil. Bahkan di atas Gen Z atau para mama muda ke sekolah berpakaian minim santai, celana pendek, sandal jepit. Apakah pantas? Faktanya mereka padahal pelayanan di gereja. Guru kalau banyak rempong bisa dipecat, begitu opini sombong mereka. Hari gini para guru justru takut pada murid atau orang tuanya. Kalau dari sudut pandang rohani menurut Bu Elis seperti apa? Kalau dari sudut rohani,
Ya sebetulnya nggak cocok. Mm-mm. Karena kalau saya udah bilang sama anak-anak saya, sama teman-teman, keluarga, kita nggak ada urusan dengan Gen Z. Mm-mm. Bagian kita harus tetap mendidik anak itu seperti yang ulangan 6 katakan. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat Ayat 6. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Terus Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. ya, jadi sebelum anak pergi, anak tahu ingat hukum Tuhan. Ya, Ya kan? ya. Di rumah didikan orang tua, pengaruh. Mm-mm. Zaman walaupun berubah, tapi kalau kita tetap bisa mendidik anak-anak kita jadi orang yang takut akan Tuhan, punya tingkah laku yang sopan, Mm-mm. punya etika, Mm-mm. itu artinya itu bagian kita keluarga. Jangan takut sama anak. Kalau orang tua takut sama anak, terus kepemimpinan kita di mana? Padahal anak itu adalah tanggung jawab kita. Orang tua punya kewajiban menyampaikan hukum Tuhan kepada anak-anak kita. Baik ketika duduk dalam perjalanan, baik ketika kita mau tidur, kita tuh mesti ngomong terus sama anak-anak kita. Mm-mm. Ya. Kedua, sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah Kristen ini harusnya nggak boleh kehilangan visi. Ya. Nggak boleh kehilangan visi. Memang dunia lagi berubah menuju kebinasaan. Tapi kita enggak loh. Kita harus selamatkan generasi ini loh. Ya. 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 Jadi eh seharusnya yang namanya disiplin, pendidikan itu jangan sampai kalah dengan atau takut dengan pendapat orang seperti itu ya, Bu. Iya, tadi malam saya baru ketemu sama satu kelompok gitu ya. Mm-mm. Misalnya pembina. Loh, pembina kok kalah sama anak yang dibina? Terus Ya. buat apa? Ya. Fungsinya pembina di mana? Mm-mm. Nggak bisa dong. Anak itu dikasih di tempat itu supaya dibina. Ya. Diajari tata krama, diajari sopan santun, etikanya, diajari bahwa kampung itu ada lurah, kalau mau pergi ya pamit. Mm-mm. Nah kalau pembinanya sendiri pergi cul nggak pamit, nggak punya etika, Ya, ya. itu kan kepribadian kita kan. Ya. Maka saya dari gini, saya kalau mau pergi, walaupun anak saya lagi duduk, lagi apa saya yang pamit. Mm-mm. Mami pergi ya, Mm-mm. cium saya pergi. Hal itu akan membuat anak-anak kita kalau mau pergi, saya di kamar pun dia cari saya. Mm-mm. Pamit, mami mau pergi, cium, Mm-mm. pergi. Nanti mau makan saya nggak ada di rumah, dia telepon mami, tuh di meja makan ada makanan. Punya siapa? Bolehkah dimakan? Mm-mm. Tanya. Itu kan tergantung dari aturan main kita sebagai orang tua atau ningrum. Iya, betul. Nah kalau sudah biasa begitu di sekolah, gurunya mau ngajari apa enggak, Ya. ya dia kan bisa ngasih tau nggak boleh begitu. Ya. Benar, Bu. Ya. Terus juga orang tua, ini kan juga ngeliatin gini Bu, orang tua itu kalau memang sudah mempercayakan anaknya di satu sekolah, ya Mm-mm.
bukan Oh, col-colan. iya betul. Enggak. Pendidikan di dalam keluarga itu berperan penuh di sekolah. Betul. Lalu kalau si anak itu di sekolah sedang didisiplin oleh gurunya, ya orang tua harus ngelihat itu sebagai sebagai apa ya, itu pembentukan gitu loh. Kadang-kadang ada orang tua yang nggak terima gitu loh Oh, anaknya betul. dibentuk. Betul tuh, kemarin ada orang dari luar kota Mhm, ngomong sama saya. Anaknya terlambat, mhm. diskor sama gurunya. Gurunya didatengin, diomelin, dimarahin. Aku bilang, loh Bapak itu gimana? Aku bilang itu. Kita sebagai orang tua loh. Mhm, ya, Itu bentuk dalam salah satu bentuk didikan ya iya, begitu. betul. Yang malah gurunya dimarahin. Loh itu Ya, akibat dong. Anaknya kok nggak punya kasih sebentar. mhm, Kasih itu mendisiplin. ya. Kasih itu mengajari anak disiplin. Dan ada ayat di sebentar. Amsal. Amsal 23 kah? Mmm, Didiklah anakmu, jangan takut. Amsal 23 ayat 26 atau coba di situ ada. mmm, ayat 26-nya, "Hai anakku berikanlah hatimu kepadaku," bukan? Bukan. Yang didiklah, jangan engkau takut. Sebentar, nanti tak cari ke ya sebentar. Mhm, mhm. Sambil ingat di Amsal. Oh, Amsal 23 ayat 13. Ya. Jang Coba. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Terus udah gitu. Dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah itu dia. Ya, Rotan itu bukan berarti kita mukuli anak kita loh ya. ya, Kalau kita masih 0 sampai 8 tahun, kita masih. masih bisa mendidik dia, tapi bukan dengan rotan kejam gitu, enggak. Rotan itu maksudnya tuh tongkat didikan itu, Ya, saya bilang, tongkat didikan kalau saya pakai lidi, mm, 2-3 lidi yang saya ikat sama karet, mm, udah saya cepretin. Itu kan kecil, nggak akan membuat anak itu mati. mm, Tapi tahu ada kedisiplinan, ya, ada tahu, dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. mm, Bahwa ada satu kali, sorry, di Cina mm, ada peristiwa. Satu kali ada perampok yang sudah berkali-kali ngerampok, mencuri dan membunuh. Yang setiap kali di penjara dilepasin penjara sampai akhir kalinya dia mm, kena hukuman mm, tembak mati. ya, Nah, ketika dia mau ditembak, dikasih boleh kamu pilih satu permohonan yang kamu boleh ajukan sebelum kamu mati, sebelum ditembak. Dia bilang, aku mau ketemu mamaku dan aku mau minum susu dari susu mamaku. Padahal mamanya udah tua. Orang dia kira-kira umurnya udah hampir 45, hampir 50. Ya berarti kan mamanya udah kira-kira umurnya 70-an kan. ya, Nah, ketika dijemput sama tentara, ini anakmu mau eksekusi, tembak mati. Permintaan terakhir kepengen ketemu mamanya dan kepengen nyusu susu mama. Dibawa ke penjara, ketika bajunya mamanya dilepaskan, anaknya itu nyusu mamanya langsung digigit putingnya. Mamanya teriak pingsan. Kenapa? Anak-anak itu jerit. Gara-gara kamu tidak pernah mendidik aku. Kamu nggak pernah kasih tahu aku mana yang salah, mana yang enggak. Hari ini dia kena. Dia punya perlakuan dan akhirnya dia ditembak mati.
Di Amerika ada di satu negara barat itu juga ada cerita yang sama. Dia bilang gini, ketika aku mencuri kamu malah belain aku. Ketika aku nakal kamu nggak ngelarang aku, tapi nggak melindungi aku. Sehingga aku tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ya. Ya. Jadi Bukan kalau membunuh anak, tapi ya. menyelamatkan anak dari kebinasan. Maka saya bilang saya nggak pernah takut dibilang jahat sama anak-anak saya. Biarin dia mau bilang mami jahat, aku nggak urusan. Nanti satu kali kamu akan tahu, aku nih jahat apa enggak sama kamu. Ya. Aku didik kamu tuh supaya kamu tuh bisa diterima di pergaulan loh. Ya. Punya etika sopan yang baik, ya kan? Mm-mm. Ya. Ayo didik anak-anak kita tetap sesuai dengan Firman Tuhan. Alkitab, Ya. ya. Oke. eh ini yang harus di apa ya eh diketahui gitu ya sekarang karena kita sepertinya itu mama-mama yang sekarang itu pengennya anaknya itu selalu di ya benar Itu kita sayang iya gitu ya. itu dan dibelain terus, salah gurunya yang disalahin. Itu yang saya aneh. Kitanya yang sayangnya kebablasan gitu ya bisa dibilang. Oke, Itu nggak sayang nih, Rum. enggak sayang ya Bu ya, keliru berarti. Oke, jelas ya Ibu tadi yang bertanya tentang hal ini gitu ya. Mungkin ini Ibu juga berdasarkan apa ya, gemes gitu ya, gemes karena ngelihatnya kok begitu gitu ya. Ya, tapi memang harusnya kita bisa mengajarkan tadi ya, mendidik anak-anak seperti kebenaran firman Tuhan. Lanjut ya, ini masih pertanyaan dari minggu lalu. Shalom, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Bu, saya mau nanya, bagaimana mengajak kembali keponakan cewek saya? Dia baru SMA kelas 3. Dulunya ikut pelayanan pemuda sebagai pemain musik di gereja, tapi karena gereja direnovasi, pelayanan berhenti dan dia diajak sama mamahnya ke gereja lain. Tapi diajak di kebaktian. Ningrum, Ya, Bu, suaranya Ningrum hilang. Halo? Bentar ya. Halo, Ibu. Masih belum nyambung lagi. Oke, oh, si terlempar keluar dari kemarin ya. Aduh, berdoa buat hari ini sinyal semuanya baik gitu ya, biar bisa nyambung terus sampai selesai. Ya, sudah. Halo Ibu, tadi kelempar keluar. halo Ningrum, Bentar, Ningrum, suara. Ya, iya Bu. kamu berapa Oke. hari ini kuat banget. Kamu berkali-kali melempar aku loh. Ini mungkin pagi udah Maafkan. dilempar lagi. Maafkan, maafkan. Ini nggak ngerti loh dari kemarin itu ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ini masih pertanyaan minggu lalu soalnya. Enggak. Tadi pertanyaan yang tadi sampai Heeh, dia dulu ngikutin anak muda. heeh. Ya, ini kan yang ngajak kembali keponakannya. Iya, Ya, mau nanya bagaimana mengajak kembali keponakan ceweknya. SMA kelas 3 dulu ikut pelayanan pemuda sebagai pemain musik di gereja. Tapi karena gereja direnovasi, maka pelayanan berhenti. Lalu anak ini diajak sama mamahnya ke gereja lain. Tapi sekarang diajak ke kebaktian umum, setiap kali diajak semula mau. Tapi lama-kelamaan marah. Kalau diajak bahkan terakhir bilang, kenapa harus ke gereja? Kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Sambil dia nunjukin di YouTube orang-orang beriman yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana ya Bu untuk bisa mengajak kembali keponakan cewek saya itu? Terima kasih.
itu harus didoakan karena ini fondasi anak ini nggak cukup kuat. Iya. Dari kecil cuma diajak ke gereja atau diajak pelayanan, Mm-mm. tapi tidak ada dasarnya. Hmm. Kalau mau ya duduk, dikasih tahu, kemudian mulai diajarin. Maksudnya jangan diajari, yuk, enggak usah dipaksa-paksa ke gereja. Hmm. Diajak ngobrol aja, pergi bareng, makan, terus diselipin pelan-pelan, Ya. diselipin pelan-pelan, dikasih pengertian, mumpung masih SMP, SMA. Ya. Diajak keluar makan, tunjuki perbuatan kita. Mm-mm. Kalau memang banyak orang yang meninggalkan Yesus kan sudah dikasih tahu. Yang bakal terseret dengan ekor naga itu 2/3 loh. Ya. Jadi nggak heran banyak yang tinggalkan Yesus. Ya, kalau saran saya jangan diajak ke gereja pelayanan dulu, nggak usah, nggak apa-apa. Mm-mm. Diajak dolan aja dulu. Diajak pergi makan yuk sama Dideketin. tante. Mm-mm. Ya, sambil makan, sambil ngobrol, sambil main. Itu Ya. lebih cepat kena. Ya. eh Udah SMA kelas 3 didekatin pelan-pelan. Didekatin pelan-pelan, lalu diajak cerita, diajak ngobrol, ditanyain, di ya secara ngobrol aja sih tentang bagaimana dia memandang hal itu gitu. Karena sudah besar kan, dia sudah bisa memikirkan sesuatu. Saat ini memang dia sedang apa ya tadi seperti Bu Eli sampaikan, dasarnya kurang kuat sehingga ketika dia ngelihat ada orang-orang yang mulai tinggalkan Yesus, dia mungkin mulai bertanya juga gitu kan ya. Jadi mulai di deketin pelan-pelan. Bangun hubungan baik dulu gitu ya. Bangun hubungan baik, diajak makan, diajak cerita seperti itu. Awalnya dari situ. Kalau ngajak jangan pergi gereja terus. Ya, kalau Iya. kalau image-nya, aduh si tante ini kalau ketemu saya pasti ngajaknya ke gereja gitu. Mm-mm. Jadi diajaknya dolan dulu atau diajak tadi ya ngobrol dulu seperti itu. Bangun hubungan yang baik dulu. Lagi kalau pas ngobrol sama anak-anak itu jangan tegang, jangan Mm-mm, yang serius gitu. mm-mm. Saya Betul. kalau ketemu anak-anak muda gitu guyonan, guyonan tapi masuk sedikit, masuk sedikit, lama-lama gini. Gitu tuh tante, gitu tuh tante. Iyalah, gitu. Dia ngomong apa lagi? Tapi sambil guyon, sambil cekakaan. Orang Mm-mm. kalau ketemu saya di rumah makan pikirnya Bu Elizabeth ki kok kayak ngono ya Ben, aku ndak urusan apa kamu mau komentar apa, kamu kan nggak tahu apa yang sedang kukerjakan. Iya, betul. Karena Dan dari situ. lama anak-anak muda itu terbawa juga. Enggak. Ya. Mm-mm. Oke, dah ya. Itu, oh ini sudah ada yang gini. Terima kasih ya pertanyaan saya sudah dijawab. Oke, sama-sama Ibu semangat ya Bu. Yang pasti didoakan dulu, lalu terus kemudian tadi dekatin. Yuk main yuk, gitu ya. Atau yuk belanja yuk, gitu. Anterin tante belanja, gitu misalnya. Dibangun hubungan baiknya dan dihilangkan image bahwa kalau si tante itu kalau ngajakin pergi cuman mau ngajakin ke gereja. Ya. Karena kalau udah begitu tuh di telepon aja dia pasti nggak mau karena dia sedang sedang anti gitu, ya. Sedang anti. Iya. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningro mau tanya. Boleh, silakan. Bu, orang percaya yang mau mati itu sebetulnya kerasa ndak kalau dia mau mati? Saya punya teman, satu hari sebelum dia meninggal lah ya saya ganti katanya. Dia pesan-pesan ke saya dan ke anak-anaknya. Terus tahu-tahu besoknya dia meninggal.
Padahal 1 hari sebelumnya waktu dia pesan-pesan ke saya tuh badannya masih sangat sehat dan tidak sakit apa-apa. Tahu-tahu paginya meninggal. Ada satu lagi teman pendeta yang bisa dikasih tahu Tuhan tanggal berapa dan jam berapa dia mau dipanggil pulang. Dan terbukti benar tanggal segitu dia meninggal. Apakah bisa seperti itu, Bu? Apakah orang-orang yang dekat sama Tuhan akan diberitahu kalau mau dipanggil pulang, Bu? Terima kasih. Iya. Iya, ada orang-orang tertentu karena Tuhan bilang kedatangan Tuhan itu buat orang yang nggak siap itu seperti pencuri. Ya. Dia datang seperti pencuri yang tiba-tiba mendadak. Tapi ada orang yang sudah kayak orang punya feeling dia mau pergi kemana, tapi nggak tahu. Mm-mm. Hmm. Itu bisa kejadian. Tapi ada juga yang kerasa Feeling dia ada mau pergi sesuatu, gitu. entah mau apa, tapi dia udah Oke, siap-siap. sebentar. Ibu Dia suaranya udah, ibu hilang. Ibu tuh ngomong tapi aduh. Sebentar ya. Nah. Ya, oke. Halo, Bu. padahal, padahal punya aku nggak ke mute loh. Iya, Jadi, tapi suaranya tiba-tiba hilang. jadi Mm-mm. kalau buat orang yang bergaul dekat sama Tuhan, Mm-mm. itu tidak, kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Hmm. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi gini, kayak ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Mm-mm. dia berpikir, kasih tahu nggak ya Mm-mm. apa yang akan aku lakukan Ya. di Kejadian 18, Hmm. 18 18 kalau nggak salah. 18 apa 16 ya? 18. Atau ayatnya yang 18 ya. Ketika tentang Sodom dan Gomora, ketika Tuhan mau memusnahkan, maka berpikirlah Tuhan. 18 ayat 16. Ya, oke. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan itu nggak akan diem. Di Mazmur 25 ayat 14 juga Tuhan berkata, Tuhan itu bergaul karib. Coba. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan 14. bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Amos juga berkata bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan sebelum dia memberitahukan kepada hambanya, kepada nabinya. Hmm. Ya. Jadi kalau kita yang bergaul dekat sama Tuhan, kita ngerti apa yang akan terjadi gitu. Yeah. Ada juga yang gini, ada yang tahu kenapa nggak ngerti, tapi itu kayak firasat semua gitu. Dia bisa pesen-pesen, dia udah beres-beresin gitu. Ketika Pak Jimmy mau nggak ada tuh juga dia udah beres-beresin semua. Oh, dia ngomong sama salah satu anak saya bilang, nanti kalau ibu cari barang ini di sini, bla 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 bla. Dia mau pergi itu rumah dibelanjain semua, beli kopi, beli gula, beli macam-macam, Yeah. dibeliin semua. Nggak taunya dia mau pergi, Yeah. ya. Oke. Maka Yeah. kita dekat aja sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan diajak ngobrol, diajak ngomong gitu loh. Yeah. Bergaul karib dengan Tuhan. Bisa. Jadi kalau ditanyain bisa nggak sih dia tahu bisa, gitu ya? Atau diberitahukan kepada orang lain tuh bisa juga loh.
Lanjut ya. Iya. Oke. Bu, di Ibrani 12 ayat 1 itu dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi yang dimaksudkan itu siapa, Bu? Orang-orang yang sudah pulang, yang sudah meninggal. Sampai sekarang ini kayak Paulus, Timotius gitu tuh ya. Itu Mm, kan sudah meninggal, udah mm-mm, mati. Tapi dia kan nggak mati. Yang kembali kan cuma tubuhnya aja, cuma beda mm, beda beda alam. Jadi dia itu yang ngeliatin kita. Terus dia yang jadi kayak supporter, ayo cepetan gitu loh. Sampai kita ini masuk garis finish gitu. ya, Cuman penonton yang tidak kelihatan kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, ini kan kita semua ada dalam pertandingan nih, ya, gelanggang pertandingan di hidup ini kan perjuangan. Nah, kita masih ada di dalam arena perjuangan itu dan mereka itu semua yang sudah meninggal itu jadi tiang saksi, jadi supporter kita. ya. Sekaligus sebagai teladan. Ya. Kita Dan meneladani. dia nggak pilih, oh ini istriku, oh ini temanku, Ya, oh ini anakku. Enggak. Udah pokoknya semua orang disupport untuk ayo ya. mencapai garis finish, menang, jadi sempurna seperti Yesus. Amen. Itu ya yang dimaksudkan. Lalu di Ibrani 12 ayat 1 itu dikatakan, marilah kita semua menanggalkan semua beban. Beban apa yang dimaksud, Bu? Ya beban kita kan banyak. Mm, Kalau kita masih mikir-mikir ya, masih punya beban tanggungan, apa perasaan tentang hidup. Ya, kayak beban gini. Ya, suami masih jadi beban, anak jadi beban, kerjaan. Nah, itu semua beban yang merintangi. Kalau kita mau bertanding, harusnya kita udah lepasin beban semua. mm, Sehingga ringan. ya, Saya ini masih hidup. Masalah saya banyak. mm, Tapi saya efek. Kenapa saya nggak mau mikul beban itu? Saya bilang enggak, semua bebanku udah ditanggung Tuhan Yesus. Jadi aku nggak mau mikir. Saya cukup berdoa, mengucap syukur. Saya percaya Tuhan selesaikan semua. amen. Ya, itu beban. Oke, lanjut. Di Amsal ada ayat yang berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Itu maksudnya apa, Bu? Mengakui dia dalam segala lakumu. Sebelum melakukan segala sesuatu, libatkan Tuhan. Hmm. Kalau kayak Harafiah, Mm, saudara kita, kalau mau pergi, dia buka pintu, dia akan berkata apa? Bismillah. mm, Ya, mau naik mobil, Bismillah. Mengakui dia dalam segala laku. mm. Tapi kalau kita boleh melihat lagi, kita lihat satu yang kita pernah baca nggak ya? 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 yang tentang Daud di Kehila itu loh. Oh, Ketika ya pernah kan kita di akhir tahun kemarin kok, iya kalau betul. nggak salah awal tahun. Satu. Nah, ketika Daud dengar berita di Mm, sekelilingnya bahwa orang Filistin itu masuk mau nyerang orang Kehila. mm, Ketika dikasih tahu Daud mau maju, Daud nggak maju biasa loh, tanya dulu sama Tuhan loh. mm. Aku Tuhan itu berarti apa? Komunikasi, konsultasi terus sama Tuhan. Ya. Mau dibaca nggak nih, Rum? 1 Baca boleh Samuel nggak? 23 ayat yang Ya, pertama. satu. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan.
Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Iya, Abiatar, lagi Bu. sampai situ dulu. Mm, Jadi akui Tuhan dalam segala laku. Sebelum kita melangkah, sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita mau transaksi bisnis, sebelum kita mau mengerjakan segala sesuatu, ayo libatkan Tuhan. Berdoa. Ya. Tuhan, ini bagianku enggak? Tuhan, ini gimana? Gitulah. Mm, mm, Aku pergi enggak? Mau kemana? ya. Yuk. Ya, jadi seperti itu. Kayak Daud ini di situ. Mm, Dia dikasih tahu orang, pergi nggak ya aku ke Kehila? Buah sudah belum ya? ya. Gitu loh. Mm, Kalau Tuhan bilang pergi, tapi orang-orang di sekitarnya kan bilang, kita di sini Nah, ada, di Yehudu suaranya aja, Ibu hilang. kita aja udah hilang lagi nih. Halo Bu, suara Win, Win. Halo Ningrum. Ten. yang sedang bermasalah. Tapi memang kalau siaran begitu. Dengan Ini Nah, Ibu ngomong gitu ya, Ningrum lihat mikrofonnya naik turun, tapi suaranya nggak kedengeran. masa Iya, mikrofonnya ada. enggak, di sini sinyalnya itu ada, Ibu keluar gitu ya, ada ininya, tapi nggak ada suaranya. Sekarang Ningrum. Sekarang sudah. Ya kenapa sih aku kepental keluar terus? Bu bukan Ningrum loh, Bu, Ningrum berdoa semuanya lancar. Iya. Iya, Jadi kalau Daud mendengarkan kata orang-orang di sekitarnya, mm-mm. udahlah kita aja di sini ketakutan, di Yehuda aja kita aja lagi ketakutan, bla 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 bla. Ya Daud tidak akan Per- pergi melawan orang Filistin di Kehila kan? mm-mm. Ya, Tapi karena Daud tidak melihat situasi dan kondisi, dia selalu melibatkan Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Maka dia selalu nanya, gimana Tuhan? Bertanya pula. ya. Tanya lagi nih Daud ketika dengar komentar orang-orang di sekitarnya. Pergi enggak ya Tuhan? Tuhan bilang pergi. Dan aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya. Daud bertindak. Maka selamat kemenangan diberikan kepada Daud. Ya. Ya, cukup jelas ya. Jelas. Oke. Kalau nanti sempat dibaca lagi ya sampai di bawah. Di bawah itu, Sampai 13. iya sampai ayat ke-13. Di bawah itu ceritanya kita sudah sempat bahas waktu itu di akhir tahun. Di mana orang Kehila menyerahkan Daud gitu ya. Tapi Daud tanya Nah, kan gitu. Secara nah, manusia udah ditolong nggak bakalan dia nyerahin. Secara manusia. Tapi ternyata. nah, kalau bersandar pada pengertian kita sendiri, Mm-mm. nggak mungkin kan Ya, orang kehilangan menyerahkan Daud. ya, Nggak mungkin. Orang kehilangan pernah ditolong sama Daud kok. ya, Kalau secara otak pengertian kita, ya. pasti kehilangan belain Daud. Pasti ngelindungi Daud. Tapi kenyataannya, Daud diserahkan. pengertian kita. Iya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. tidak bersandar. Akui dia dalam segala hidupmu. Maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Men. Ya, Ya, ini Daud selamat ini akhirnya.
Oke, jelas banget ya Oke, tadi udah lanjut. dijelaskan. Lanjut ya, eh Bu, saya mau tanya, ada ayat firman yang berbunyi, "Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia." Itu ayatnya di mana? Yesaya 55 ayat 11. Yesaya Apa yang 5 keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 ya, tuh di situ. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu komplitnya. Lanjut. Saya 55 ayat 11. Oke. Selanjutnya, Bu, saya mau bertanya. Cara agar kita bisa mengalami akil balik dan menerima warisan berkat yang Tuhan sediakan, bagaimana caranya ya Bu? Ini sempat Ibu sampaikan di minggu lalu, di akhir Loh, kan? caranya proses. Masalah itu kita hadapin. Ketika kita ngadepin masalah, jangan nangis kayak anak kecil. Ketemu orang, jangan tersinggungan. Jangan baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Kayak anak kecil tuh loh. Kalau minta nggak dikasih gelintingan. Itu kalau cucuku ngelinting-gelinting di lantai tak tinggal. Begitu saya tinggal, dia lari sendiri. Dia lari kejar kita. Oh, Ma, jangan ditinggal di sana, gelinding-gelinding terus gitu. Saya nggak akan tungguin dia, nggak, tak jarno. Karena itu senjata dia kan, merengek supaya kita Ya, nurutin dia. ya. Nah, saya ngelihat ada banyak orang Kristen, ada banyak aktivis, bahkan hamba Tuhan, sudah pelayanan, sudah khotbah, sudah mimpin doa, aktif, doling, dan sebagainya. Tapi hidupnya itu nggak dewasa. Ya. Memarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Dijelasin orang pun nggak mau. Bahkan sikapnya apa? Bebal. Kalau marah membeberkan isi hati. Oh. Uraan teriak-teriak gitu loh. Mm, mm, Pernah tuh satu kali mm, saya ngajak satu orang terkenal, ya dia udah pemimpin rohani di gereja, pendoa, syafaat, orang yang rajin pelayanan kemana-mana. Satu kali saya ajak dia camp. Ini campnya camp yang internasional. Ada orang dari Kamerun, ada sama orang Afrika, ada orang apa namanya Kamboja, ada orang Bangkok, pokoknya orang-orang dari bangsa-bangsa. Bayarnya mahal lagi. Ketika pembicara di atas, dia bisa teriak di tempat duduk. Dia berdiri teriak ngamuk-ngamuk. Ya saya nggak mau, kenapa? Langsung dia pergi. Tinggalkan ruangan. Wih, gilik banget. Itu semua barang yang dikasih dari kaos, dari payung, dari apa semua dimasukin tong sampah. Itu gila banget loh. Saya shock saya ngeliatin pekerja kayak begini, orang Kristen begini. Oh, kasihan banget. mm. Orang Kristen yang tidak pernah mau mengalami akil balik, jangan harap dia diberkati Tuhan. Dia akan selalu di bawah permalian. Sampai dia bisa menang. Hidupnya nggak di bawah hukum alam, tapi hidupnya mengikuti hukum Allah. Melakukan firman. Ya. Ya, jadi jelas ya. Nanti kalau mau ngelihat itu di Korintus ada, jangan kanak-kanakan gitu loh. Mm, Dewasa, dewasa. Orang kalau dewasa itu kalau nggak dikasih ya nggak ngomel, nggak ngerengek, nggak usah gulung-gulung. ya. Yep.
menjadi dewasa. Ya. Lanjut. Bu, saya punya teman cewek. Dia punya pacar, tapi orang tua cewek itu tidak setuju kalau anaknya pacaran sama cowok itu. Akhirnya anaknya cewek itu diusir dari rumah. Setelah si cewek ini pergi dari rumah, dia malah tinggal serumah dengan pacarnya itu. Padahal belum ada ikatan pernikahan. Waktu saya tegur, dia bilang walau dia tinggal serumah dengan pacarnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa dan masih suci. Bertahun-tahun dia tinggal serumah dengan pacarnya. Menurut Bu Elis, apakah benar seperti itu? Ya, kalau kita jadi orang dewasa, apalagi dia cinta, Hmm, kita mikir sendirilah mungkinkah itu. hmm, Ya, tapi kita nggak perlu menghakimi karena CCTV-nya Tuhan lebih gede. Jadi Ya, kita nggak perlu menghakimi, tapi ya sudah nggak benar. Mana ada sih orang laki sama perempuan saling cinta, mm-mm. tinggal serumah, nggak ngapa-ngapain. Tapi mungkin ada juga kan, kita kan nggak bisa ngomong gitu kan. Ya, betul. Siapa tahu ada beneran. Dia Hmm, bisa jaga kekudusan, dia bisa komitmen. Tapi kenapa temenmu ini nggak rekonsiliasi sama Orang tua. orang tua? Ya, Nggak dicari juga sama orang tuanya. bertahun-tahun loh. Lah ya, ini nggak sebulan 2 bulan loh, bertahun-tahun loh. Ya, orang tuanya nggak nyariin gitu. Dia juga nggak nyariin orang tuanya. Ya, dia pertanyaannya sebetulnya di situ ya. Nggak rekonsiliasi sama orang tua aja itu sudah nggak benar gitu kan. Iya, Firman Tuhan katakan kan, hormati orang tua. Dia otoritas yang ditaruh di atas kita. iyalah. Hukumnya Ya, itu harus benar. harus benar. Oke, lanjut ya. Bu Elis, setiap pagi doa Bapa kami tidak. Perlu nggak Bu untuk kita doa Bapa kami? Ini karena pertanyaannya nyambung, saya sambung aja ya Bu. Di doa Ya. Yabes itu dikatakan kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mengapa memakai kata kiranya? Kiranya itu kan tidak pasti, sama dengan moga-moga. Kalau saya pakai doa Yabes untuk berdoa setiap hari, salah atau tidak? Lalu doa Yabes itu kok bertentangan dengan doa Bapa kami, Bu? Di doa Bapa kami kan dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Sedangkan di doa Yabes itu dikatakan kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mohon penjelasannya, Bu. Ya makanya kalau menurut Alkitab, kalau saya, Yabes itu masih di perjanjian lama ya. Oh ya. Akan masih Mm, sekiranya ya mm, masih bayangan semua berandai-andai, belum tentu terjadi. Tapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus mm, itu kan yang nanya orang-orang nih, ya mm, doa ajari kami berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus ngajari kita berdoa seperti itu ya doa seperti itu aja. ya. Kalau menurut saya ya Tuhan saya siapa? Mm, Maka di dalam kekristenan ini kita harus bisa menarik benang merah kebenaran. mm, Dari Kejadian sampai Wahyu, itu mm, kita harus bisa menarik benang merah kebenarannya gimana. ya. Ya, Mm, karena saya lihat ya banyak orang itu khotbah, yang mm. dikhotbahin itu yang dimunculkan Bu, tokoh. suaranya hilang. Hilang lagi, puji Tuhan. Halo, halo Apa Ibu. itu? Ya Ya, sayangku. ya, ya. Nah, sampai di benang merah kebenaran dari Kejadian sampai Ya, Wahyu. begitu disebut ya sayangku langsung Ih. nyambung. Ini kalau biasanya orang khotbah menampilkan tokoh Ya, Yunus lah, Daniel lah, ya, Daud lah, Abraham lah, mm, itu kan semua manusia. ya, Kebiasaannya yang disampaikan itu kejiwaan atau psikolog. ya, Padahal ya sebetulnya itu dari Kejadian sampai Wahyu
Yang harus diceritakan itu Allah kita itu besar. Allah yang besar, yang gak pernah gagal. Walaupun Abraham seperti itu, Allah gak gagal. Rencananya tetap jadi. Walaupun Daud seperti itu, ya banyak kekurangan dan kelemahannya. Yunus kayak begitu, lari. Diperintah Tuhan kan ini gak mau, pergi. Ya kan? Tapi sebetulnya itu kan yang harus diceritakan itu, loh Tuhan nggak pernah gagal loh. Tuhan itu maha besar loh. Kebesarannya bisa kirim ikan paus gitu kan. Ikan Untuk besar. nyamplon. Ikan besar, bukan ikan paus. Ikan besar. Ya, untuk bawa dia pulang lagi. Nah, Simpson yang sudah gagal kayak begitu jatuh. Tapi di akhir ceritanya itu kembali kita melihat kebesaran Tuhan. Yes. Ya Tuhan tuh kalau sudah berencana, semua rencananya pasti jadi. Amin. Ya. Nah, jangan begitu. Nah, kalau saya ya gitu tadi, saya nggak mau ngikutin yang itu hanya sebagai contoh aja, sebagai salah satu contoh. Tapi pengenapannya di dalam Kristus kan. Ya. Sudah di dalam Kristus ya ayo. Kita doa yang diajarkan Yesus aja. Doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Kan katanya datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi di surga. Nah itu aja saya sudah tangkap dengan pengertian bahwa doanya sudah begini. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kerajaanmu telah datang. Bukan datanglah kerajaanmu, tapi kerajaanmu telah datang. Kehendakmu telah jadi. Amin. Di bumi seperti di surga. Ya. Karena kerajaannya udah datang. Kristus kan sebagai kerajaan yang tidak tergoncang. Yang sudah kita terima dan kita minta dia masuk dalam hati kita. Kalau kerajaan Allahnya sudah datang, kehendaknya sudah jadi. Di bumi sempurna dan segera. Dan kalau di doa itu dikatakan, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya kalau doa katanya gini, engkau telah memberikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan engkau telah mengampuni kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau tidak membawa kami ke dalam pencobaan, tapi engkau melepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Ya. Amin. Itu yang minta penjelasannya tentang doa Yabes dan doa Bapa kami. Sudah saya Bapak kami. Ya. Jelas. Sudah digenapi di perjanjian baru gitu ya, digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu. Ya. Jangan balik ke belakang. Jangan itu apa namanya? Mundur. Ya. Maju. Jalannya kan maju, bukan mundur. Oke. Jelas ya yang sudah disampaikan. Lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Bu, sebetulnya boleh tidak kita anak-anak Tuhan ikut di seminar yang diadakan oleh motivator-motivator dunia? Saya pernah satu kali ikut seminar tentang keuangan oleh salah satu motivator terbaik di Indonesia. Setelah pulang dari seminar malah hati rasanya tidak tenang, gak ada damai. Rasanya bertentangan dengan prinsip-prinsip di Alkitab. Gimana Ningrum? Halo Bu. Ya, kenapa?
Dia menanyakan, sebetulnya boleh tidak kita anak-anak Tuhan ikut seminar yang diadakan oleh motivator-motivator dunia? Terus dia cerita, pernah satu kali ikut seminar tentang keuangan oleh salah satu motivator terbaik di Indonesia. Setelah pulang dari seminar itu malah hati rasanya nggak tenang, nggak ada damai. Karena rasa-rasanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, udah tahu gitu loh ya. Udah pengalaman loh ya. Tahu pengalaman. Kalau udah pengalaman sekali begitu ya udahlah nggak usah ikut gitu ya. Iya, kan kita udah tahu Mm-mm. bahwa motivator itu perkataannya berdasarkan apa. Ya, Kalau firman itu kan dasarnya kebenaran. ya. Kalau perkataan motivator itu dasarnya apa? Ambisi, Mm-mm. nafsu. Mm-mm. Saya nggak bisa bilang nggak boleh loh. Itu Mm-mm. terserah Anda. Tapi kalau saya disuruh, ya saya cuma ngelihat kalau saya, yaitu Alkitab kita itu sudah jadi motivator kita yang paling hebat. Ya, Karena prinsipnya dunia dengan prinsipnya kerajaan Allah itu beda. ya. Prinsip dunia kan menabur, maka prinsip kerajaan surga kan menabur. Mm-mm. Beri, maka kamu diberi. Ya. Kalau orang dunia kan kasih aku dulu, terima dulu, baru kita beri, Mm-mm. ya kan? Ya. Itu sudah pasti beda. Udah Mm-mm. pasti beda. Saya ketemu dengan orang-orang yang suka pada ikut seminar-seminar gini ya. Mm-mm. Ya, setelah ketemu gitu. Ya gampang diadu kalau habis ketemu sama Tante Elis, ilmunya seperti disiram air, hilang kabeh. Karena udah memang udah beda, prinsipnya udah beda, Ya. aturan dan caranya udah berbeda. Nggak Ya. cocok, cocok. Maka kalau Anda ikut terus jadi resah, gelisah, ya saya maklum ya, Mm. aku mengerti, pastilah sayang. Ya. Tapi kalau buat saya, ya kalau sudah terlanjur, ya nggak ada salahnya dapat Ya. pengetahuan. Oh, orang dunia itu begitu, nggak Ya. salah. Hmm. Jadikan itu sebatas pengetahuan, bukan bukan dimasukkan ke lebih dalam gitu ya. Karena kita Ya, jadi itu bukan gitu kan. mm, kita udah tahu prinsip-prinsip Alkitab seperti apa gitu. Nah, kalau memang sudah tahu begitu, sekali sudah dicoba kok terus rasanya nggak nyaman, ya udah lain kali nggak usah ikut lagi. Kadang-kadang kayak gitu juga mahal kan? Mahal. Lo kalau ikut gitu tuh mahal loh. Iya kan? Ada yang bayar 150 juta, Mm-mm, ada yang eh, berapa. Mahal loh ikut gitu tuh nggak murah loh. betul, nggak murah gitu loh. Jadi ya udah, kalau memang sudah tahu bahwa itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya nggak usah. Itu aja. Lanjut. Bu, sebetulnya damai sejahtera itu apakah salah satu indikator kita sedang berada di dalam jalur yang benar atau tidak? Misal, saya lakukan sesuatu tidak ada damai di hati, berarti yang saya lakukan itu salah, Bu. Gini, itu salah satu hal yang dikatakan begini. Yesaya 32 yang di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Kan gitu. Mm-mm. Jadi itu sebetulnya patokan. Tapi gini, ada banyak orang yang melakukan hal yang nggak benar tapi damai karena itu kesukaannya dia. Mm-mm. Ya dia damai-damai aja, dia seneng-seneng aja. Tapi ketika disuruh melakukan apa yang Tuhan mau, rasanya nggak damai. Contoh, suruh minta maaf nih, suruh minta maaf. Rasanya, aduh aku kok nggak damai ya. Nah itu nggak bisa dibuat patokan. Mm-mm. Disuruh minta maaf, tapi aku kok nggak damai ya. Aku nggak serk ya. Aku nggak mau, nggak gini ya. Itu berarti enggak. Padahal sebetul-betulnya ya memang Tuhan nyuruh kita
minta maaf itu karena kita harus merendahkan diri, Mm-mm. Ya. itu buat hati kita nggak enak pasti. Padahal itu kebenaran. Iya. Ya. Hmm. Tapi biasanya ketika rasanya tadi nih, aduh walaupun nggak enak ya, kalau Mm-mm. memang itu Tuhan dari Tuhan ya, nanti selesai itu ya plong, rasanya ada sesuatu yang Kayak, lega gitu. ya. Misalnya kita disuruh memberi ke Tuhan, Mm-mm. aduh bergulat, berjuang, bergumul, aduh gitu kan. Tapi tapi ternyata itu benar gitu loh. Ya. Ketika mau melakukan kayaknya resah, gelisah, kayak bingung karena mau melepaskan sesuatu yang berharga buat kita. Ya. Ya, Oke, lanjut ya. Bu, ada pemulung yang sering ke rumah saya minta uang. Alasannya untuk makan, kadang untuk beli obat, kadang untuk bayar sekolah anaknya. Memang selalu saya kasih uang semampu saya. Karena saya diingatkan Tuhan ayat di Amsal yang berkata jangan menahan kebaikan. Nah, kemarin saya ditegur suami karena kalau pemulung itu ke rumah kok mesti saya kasih terus. Nanti kan jadi tuman kata suami saya. Dalam 1 bulan bisa 4 kali lebih ke rumah saya. Menurut Bu Elis, apa yang saya lakukan itu salah, Bu? salah enggak. Tapi apa nih yang jadi nasihat suami juga perlu didengar. Ya. Karena istri harus tunduk sama suami. Mm-mm. Ya, ada benernya. Jangan dijadikan langganan. Maksudnya jangan buat orang tuman. Mm-mm. Sitik-sitik jaluk. Sitik-sitik jaluk gitu kan. Tapi justru kalau pemulung itu datang, diajak ngobrol. Mm-mm. Pak, harusnya begini Pak. Nah, diajari punya kesempatan. Mau Ya. memberi, punya kesempatan buat kita datang ketemu ngobrol sama dia lagi. Mm-mm. Ya, Ya, lanjut. Bu, di depan pintu pagar rumah saya tempeli tulisan cukup besar, dilarang parkir di depan rumah. Nah, berkali-kali mobil pada parkir tepat di depan pagar, yang membuat saya mau keluarin mobil atau motor tidak bisa. Saya cari orang yang punya mobil, saya bicara baik-baik untuk dia pindahkan mobilnya. Malah dia marah-marah, ndak terima dan malah ajak berantem. Posisi kampung lagi sepi, jadi tidak ada tetangga yang belain saya. Kondisi tersebut sering kali terjadi, padahal sudah saya kasih tulisan cukup besar dilarang parkir. Rata-rata yang parkir di depan rumah saya juga bukan tetangga atau warga. Entah orangnya pergi kemana, tapi mobilnya diparkir di depan pagar saya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? berdoa, perintahkan malaikat, jagai halaman depan Anda. Iya. Kalau ada orang yang mau parkir, ya yang sebentar aja, yang nggak berlama-lama, Mm-mm. gitu kan. Kalau memang kita nggak pergi dan nggak keluar, tempat mau di parkir orang sementara kan ya nggak apa-apa kan, orang numpang sama kita sebentar kan nggak masalah. Mm-mm. Cuman asal ketika kita keluar, jadi Mm. kita nggak terhambat yang punya rumah. Mau Ya. keluar mau masuk jadi nggak terhambat Mm-mm. dengan mobil kendaraan orang lain. Kalau cuman oh parkir sebentar karena dia mau beli apa atau mau masuk nganterin apa gitu aja pas kita nggak keluar kan ya nggak apa-apa parkir. Ya. Ini doain aja. Kalau sudah kayak gitu daripada berantem sama orang, doain aja supaya Orangnya, orang ya orangnya juga kenapa kita nggak kenal. dia nggak kenal lagi. Orangnya kita juga nggak kenal gitu ya. Masa ketemu langsung berantem gitu. Tapi memang kadang-kadang menjengkelkan gitu ya. Cuman memang kitanya sedang dilihat nih gitu ya. Padahal kita tegur baik-baik gitu ya. Sangkal diri kalau kita marah. Iya. Yap, lanjut ya. Bu Elis, sebetulnya kalau kita nyanyi lagu-lagu pujian itu apakah sama kita sedang deklarasi iman, Bu? Ya tergantung dari kata pujiannya toh. Hmm. Kata pujiannya gini, apa ya kata pujian ini? Ha,
Saat ini ku datang lagi gitu. Itu bukan deklarasi iman. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Itu curcol. Itu bukan deklarasi, tapi lagi curhat gitu kan. Ya, ya. Tapi Tergantung kalimatnya juga. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan manakah? Nah, Ah, itu kita lagi ngomong sama jiwa kita, ya, ya kan? ya. Tapi kan, nah itu terus cuma di belakangnya janjimu seperti fajar Ah, pagi hari gitu. Nah, itu baru deklarasinya di situ. yang tak pernah Yang tidak pernah terlambat. Yang tersinar. tak pernah terlambat. Mm-mm. Nah, Tiba-tiba lupa. ya aku ya lupa. Karena lagu zaman sekarang tuh cepet hilang. Kalau zaman dulu tuh nggak tahu ya berabad-abad bertahun-tahun nggak hilang. Iya, Ya, nggak tergantung. semua, Mm-mm. nggak semua deklarasi. Ya, nggak semua deklarasi. Ya, lanjut ya. Oke, Shalom Bu Elis, Shalom Ningrum, Shalom. Bu, izin melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang tukang. Oke. Bu, sebetulnya lebih enak pakai tukang yang harian apa borongan? Pengalaman. Plus minus. Plus minus. Oh gitu ya. Ya, Hmm. borongan tuh enak. Borongan tuh enaknya gini. Aku minta ini mbok borong wis nih. Mm-mm. Misalnya buat pagar berapa meter? 2 meter. Mm-mm. Tingginya 2,5 meter kali 10 meter lari misalnya begitu. Mm-mm. 10 meter. Ya wis borongan nih piro. Mm-mm. Enak. Itu borongannya juga dua. Borong tenaga kerja aja atau plus material. Hmm. Mm-mm. Ada yang diborongin udah Tenaga ndak aja. urusan. Pokoknya aku tahunya selesai. Berapa? Wes Mm-mm. itu material segala kamu yang beli. Mm-mm. Atau borong tenaga kerja. Mm-mm. Kalau tenaga kerja lebih cepat. Orangnya ndak leda-lede. Kalau Mm. kerja. Ya. Ya dia mau ngelebur terserah. Karena semakin cepat selesai dia akan dapat uang semakin banyak. Mm-mm. Semakin cepat semakin dia bisa pindah kerjaan lain. Ya. Jadi kalau memang harian biasanya ngelelet. Hmm. Kebanyakan yang ngelelet. Mm-mm. Apalagi orang yang kerjanya nggak tanggung jawab ya. Oh, ditinggal santai kalau nggak ada yang ngawasi, ditinggal ngerokok-ngerokok, ditinggal tidur. Nah itu, nanti ngelembur sampai sore supaya dapat lemburan sengaja. Ya. Kalau memang tukangnya Mm. kualitasnya baik, borongan aja Pak. Ya. Saya, hmm. Tapi kayak gitu Cukup Kak. percaya-percayaan nggak sih, Bu? Oke ya. Ya. Loh, Kayak apa ya sih kalau yang mau pilih tukang, terpercaya gitu? loh ya kalau sudah kenal sama tukangnya makanya lihat dulu tukangnya. Dan kedua, Mm. referensinya ada yang Oh iya, ngereferensi ke ngeri. kita apa enggak. Kalau ini Mm-mm. tukang dari saya, udah pakai Mm. karena ini sudah jadi langganan saya yang selama ini kerja misalnya kan. Mhm. Jadi udah percaya. Percaya itu pun harus tetap tetap harus diperhatikan kok. Nggak bisa ningrung zaman sekarang orang kalau kerja walaupun itu orang dari temen ya Mm-mm. harus kita perhatiin. Ya, bisa jadi beda gitu ya, Harus kita beda. Mm-mm. amati dan awasi sesaat Mm-mm. jadi bisa. Ya, oke lanjut ya.
Bu, misal tukang harian seperti cerita saya minggu lalu, melesternya miring. Terus apakah tukangnya tidak usah dibayar atau gimana, Bu? Kalau tetap saya bayar kan saya Oh, rugi. ya Udah nggak bisa. keluar uang tapi hasil jelek. Oh, enggak. Ya enggak, maksudnya gini, dibayar tetap harus dibayar. Mm-mm. Makanya dalam bekerja itu kan harus Mm-mm. ditunggu atau dilihat. Iya. Misalnya ini, hari ini ya, dia bisa mampu menyelesaikan 2,5 meter kali 10 meter. Mm-mm. Nah, nanti ketika dia sudah kerjain, di tengah-tengah itu kita lihat dulu. Mm-mm. Ini plesterannya gimana nih? Kok kelihatan bergelombang? Kasih tahu. Mm-mm. Dan biasanya kalau borongan gitu, kalau masih gelombang, harusnya dia bertanggung jawab. Untuk beresin. Ya dong. Mm-mm. Sekarang kan gini, standar nih room. Ada Mm-mm. standar. Rumah RSS. Rumah sangat sederhana. Mm-mm. Rumah sederhana. Rumah yang standar oke, Mm-mm. medium, Mm-mm. atau yang rumah mewah. Mm. Itu harganya ada nih room. Kalau Mm. yang murahan itu tukang di asal-asalan. Terus yang rumah sederhana itu per meter berapa tukangnya. Iya, iya. Tapi kalau ini di tukang yang medium Mm-mm. gitu ya, Mm. normal itu per meternya berapa Mm-mm. dan kualitasnya seperti apa. Iya. Tapi kalau harga rumah mewah itu tukangnya hariannya berapa, terus ininya Penuh. standarnya udah pasti kerjanya bagus, nggak mungkin nggak. Iya. Maka dilihat dia level ngasih harga di level mana. Mm-mm. Iya. Kalau kepengen dapat bagus ya harus punya standar yang bagus. Iya. Oh, itu hitungannya kayak per meter perseginya berapa gitu kan? Ya. Ya, oke, Mm-mm. itu ya. Kita bahas. Atau kalian Heeh. tukang biasa 110, Mm-mm. 125. Ya. Tapi kalau yang cukup oke Mm-mm. 140 atau 145. Mm-mm. Tapi untuk perumahan yang mewah, Mm-mm. tukangnya satu harinya bisa 160, 170. Ya, ya. Tergantung, tergantung tadi kelasnya. Oke, Bu Elis, saya mau tanya, kalau Ibu meraba uang 100.000, 50.000, 20.000, 10, 5, dan 2.000 bisa bedainnya enggak, Bu? Saya sampai sekarang raba uang tetap enggak bisa tahu itu uang 50 atau 100.000. Enggak, maka rada susah. Saya pun nggak mau buang waktu hanya untuk belajar begituan. Nah buat saya gini, rezekimu. Nah sampai saya ngasih duit, aku pikir 200 ternyata itu 5 ribuan atau 10 ribuan ya hokimu, rezekimu. Loh, tapi katanya yang uang sekarang itu udah ada Ada, ininya. ada. Mm-mm. Ada nih room yang 5 ribu, 10 ribu, itu ada bedanya. Cuman kadang-kadang kan gini nih room. Kadang-kadang kan kita cepet-cepet nih. Nah Mm-mm. sampai tak kayak 1.000 ya hokimu, bejomu, rezekimu. Tapi nah kamu tak kasih aku tuh ternyata 5 ribu atau 10 ribu. Ya bejomu, gitu aja udah. Oh, oh agak sedikit susah Kak. Dia harus lama gitu ya Bu untuk merabanya. Ya cuman kalau yang ini iya Mm-mm. susah lah. Apalagi kalau kita lagi cepet-cepet nih mau Mm-mm. jalan. Mm-mm. Oh, kalau Mas jaraknya lama saya masih bisa. Tapi kalau jaraknya udah kepepet gitu, Mm-mm. Oma minta uang atau apa gitu, langsung saya cuma ngambil aja. Cuman biasanya kalau saya Mm-mm. bedainnya tuh tak karetin, tak Oh, kasih sekat gitu loh, tak heeh. kasih sekat gitu. Jadi, nah cuman kalau sudah anakku ngambil, siapa yang ngambil, sekatnya kocar kacir ya wis iku puji Tuhan haleluya. Tidak dikembalikan seperti semula. Ya, ya itu. Ya, nggak Ya. apa-apa. Oke, ini Bu, saya kadang terlintas di otak saya. Saya berpikir kira-kira istri saya malu ndak ya Bu punya suami cacat seperti saya.
Suami-suami teman istri saya bisa antar jemput istrinya kemana-mana, sedang saya tidak bisa antar dia kalau mau pergi. Saya takut istri saya tidak bahagia nikah sama saya, Bu. Pernikahan kami sudah 15 tahun. Wow. Nah, menikahnya dalam kondisi Bapak sudah cacat atau di tengah pernikahan cacat? Hmm, nggak ada. Kalau dari awal istri menikah dengan kondisi Bapak yang sudah cacat, Mm-mm. saya percaya istrimu sudah siap, Ya. sudah siap, ya, Mm-mm. nggak usah diragukan. Tapi kalau di pertengahan, Bapak nggak usah pikirin Mm-mm. dia bahagia apa enggak. Yang penting Bapak sudah melakukan bagian Bapak. Karena bahagia itu relatif. Ya. Orang bisa aja dia udah diajaki keliling dunia, dia udah dikasih apa aja yang jadi kebutuhannya sudah tercukupin. Tapi kalau orang itu mau bilang gini, kamu pikir aku bahagia nikah sama kamu? Loh itu kan pilihan dia. Omongannya dia, Pak. Ya. Nggak usah digubris kayak begitu. Ya. Itu memang manusia ada begitu. Ini loh, saya lagi ngurusin anak-anak, ya anak-anak jalanan Mm. dari Papua gitu ya. Mm. Dia sehari aja belum tentu makan sekali. Mm. Di tempat kita sehari dikasih makan 3 kali. Kita ajak jalan-jalan ke Saloka. Mm. Diajarin. Dia mau main bola dibeliin sama pengurus. Pakaian bola, sepatu bola. Ya. Mm. Tapi nggak pernah bisa berterima kasih. Menganggap apaan gitu loh. Mm. Udah kalau saya orang model gitu saya nggak mau pikirin. Itu orang Jawa bilang ngelama dikei ati ngerogo rempelo gitu kan. Tapi lebih tepat itu orang nggak bisa ngucap syukur. Tapi Ya. kalau saya sih percaya ya istri Bapak baik. Ya. Bisa nerima lah. Bisa nerima Bapak apa adanya, dia udah siap. Karena janji pernikahan sehidup semati dalam suka dan duka, dalam sehat atau sakit, Ya. dalam kelimpahan atau kekurangan, lo itu janji nikah wes genep kok, Pak. Ya. Jadi bahagia itu adalah keputusan. Iya. Mau apapun yang terjadi kalau kita memutuskan untuk bahagia, ya bahagia aja gitu. Jadi bukan karena situasi atau kondisinya, seperti itu. Bu, kalau saya sedang khawatir, saya deklarasi yang di Matius 6 tentang kekhawatiran itu. Tapi kok belum hilang-hilang ya, Bu, khawatirnya? Apa perlu diperkatakan berulang-ulang sampai puluhan kali, Bu? Oh iya dong. Mengatakan itu nggak sekedar sekali, puluhan kali. Berkali-kali kau menolong. Ya berkali-kali ucapkan aja perkataan itu sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Terus, Ya, terus perintahkan setan pergi kamu. Aku nggak mau khawatir karena dengan kekhawatiran aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ngapain aku khawatir? Nggak usah nipu aku setan. Sambil ngomong gitu, sambil ngomong setan, perintahin dia pergi, tinggalin pikiranmu. Terus ya, perintahin jiwamu sendiri tenang, pikiranku tenang. Setan nggak bisa bawa pikiranku. Terus ke dalam kekhawatiran, ketakutan. Enggak, aku nggak mau takut. Aku nggak mau khawatir. ya, Aku tetap percaya Tuhan Yesusku Allah yang hidup. Yang akan menolong aku tepat pada waktunya. Gitu. ya. Terus-menerus, terus-menerus, gitu ya. Ya. Kata terus-menerus itu seperti apa ya? Aliran air tuh loh nggak berhenti terus sungai itu loh gitu ya. Ya. Terus-menerus. Oke, lanjut. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau tanya, doa yang benar dan berkenan itu apa dibanyakin pujian dan penyembahannya atau lebih banyak doanya atau permohonannya, Bu? Terima kasih. Lo doa yang benar dan berkenan ya sesuai dengan firman toh ya.
Ya. Tahu dasar firman-Nya mana, itu sudah pasti doanya benar. Ya. Berkenan, berkenan lihat. Kalau sudah doanya misalnya gini, Tuhan jangan tinggalin aku. Tuhan kenapa engkau biarkan aku? Lah kuwi wis pasti ora dirungokke. Didengar tapi di EGP. Itu enggak benar, itu hanya perasaan aja. Ya. Tapi doa yang benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sesuai dengan firman Nah, Tuhan. yang benar itu pasti benar. Ya. Dan biar tahu itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, ya baca firman. Baca firman Tuhan. Ya, berkenan, berkenan enggak? Berkenanlah minta ampun ya berkenan. Ya. Berdoa untuk mengampuni kesalahan orang, berkenan enggak? Pasti berkenan. Ya. Berdoa untuk memberkati musuh, berkenan enggak? Berkenan sama Tuhan. Minta orang itu dipertobatkan, berkenan enggak? Bertobat. Pasti berkenan sama Tuhan. Ya. Baca firman supaya doamu benar dan berkenan di hadapan Allah. Ya. Baca firman supaya doamu berkenan di Ya, hadapan Allah. Oke, lanjut. benar dan berkenan. Benar dan berkenan. Ya. Ya, Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Hari Minggu kemarin saya mengikuti kebaktian di gereja. Lalu saya mendapatkan ayat Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ini maksudnya apa ya Bu? rahmat Tuhan toh. Ya Rahmat. rahmat Tuhan itu akan turun, Mm-mm, temurun mm-mm. kepada orang yang takut akan Tuhan. Kan itu kan. Ya, Ya kalau orang hidup takut akan Tuhan, rahmatnya itu akan diturunkan. Sari turunan ke keturunan. Itu sampai hmm, untukmu akan terima berkat. oke. Ya. Jadi nggak Ya, hanya berhenti. iya. Nggak akan berhenti Ya. sampai di generasi kita, Mm-mm, tapi generasi anak kita, mm-mm, generasi cucu kita, mm-mm, generasi cicit kita, mm-mm. udah canggah cudek-cudek siwur apa. Nah itu akan dapat semua. Ini janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, ya kan? Ya, ya, Terus, ya. ya. Oke. Nah Eh, prinsipnya gini, mm, berkat itu membayangi hidup manusia ribuan tahun, mm, sebaliknya kutuk juga akan membayangi hidup manusia ribuan tahun. mm, Kalau kita ini orang yang takut akan Tuhan, mm. keturunan kita juga akan diberkati sampai anak cucu keturunan kita. Tapi kalau hidup kita nggak benar, kita kena kutuk. Nah kutuk itu juga akan diterima sampai ke keturunan kita. Ya, sampai ke keturunan kita di bawahnya. Oke, lanjut. Bu, ada kalimat dalam bahasa Jawa manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebetulnya maknanya apa ya, Bu? Menyatunya, Hmm. manunggal, menyatunya kita, kawulo, kita dengan Gusti, dengan Tuhan. Hmm. Itu sebetulnya yang Tuhan mau. Kita Hmm. tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Oke, ini yang disamakan apa firmanku ada di dalammu itu. Yes. Jika kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu. Hmm. Yohanes 14 yang di ayat 23 itu manunggaling kawula ing Gusti. Marang Gusti. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, dan kami akan datang. Ya. Yohanes 14 ayat 23. Itu manunggal
kawula Ing Gusti. ing Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti. Iya. Tuh ya. Yohanes 14 ini kalau ada yang tanya ya, Yohanes 14 ayat 23. Sebenarnya firman Tuhan itu apa tadi ya? Kita ngomongin tentang firman Tuhan, kebenaran itu komplit ada di dalam firman Tuhan. Ya. Yap. Lanjut, lanjut. Ini lanjut, 10.26 loh ini. Kita biarin aja. Ini Ya. 10.26 tapi nggak apa-apa, kita masih lanjut gitu ya. Oke. Selamat pagi Bu Elis. Firman di Pagi. dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu artinya apa ya Bu? Bentar, itu maksudnya gini, ini orang kalau bebal dikasih tahu dablek, nggak bisa. Hmm. Nggak bisa dikasih tahu, dinasihati nggak bisa. Hmm. Ya udah, tubuhnya diserahin ke iblis. Maksudnya kalau misalnya tubuhnya dia sakit, kalau dia mati, dia sakit, terus akhirnya meninggal atau kecelakaan terus meninggal. Ya udah, itu maksudnya. Benar loh, itu konteksnya Paulus itu dia lagi cerita tentang apa sih? Coba nih Rum baca ayat depannya. Sebentar, 1 Korintus Korintus 5. Ya, 1 Korintus 5 ayat 5. Ini judul perikopnya itu dosa dalam jemaat. Ya. Orang ini dari ayat berapa Bu nih bacainnya? Dari 1 dong. Oh, dari 1. Oke. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya orang yang kadang gitu. Kayak misalnya ada orang hidup dalam perzinahan terus sampai akhirnya dia terkena HIV, kena AIDS gitu, ya udah. Dikasih tahu nggak bisa, itu tubuhnya diserahkan ke setan. Tapi nyawanya disayangkan. Sebelum meninggal dia terima keselamatan. Pernah tuh saya ngelayanin orang sampai sudah seperti tengkorak. Kulit sama tulang. Iya. Ya. Kulit sama tulang. Akhirnya dia terima Yesus tapi meninggal. Perempuan loh ini, perempuan loh. Yang malam terus itu yang gila itu perempuan ya. Suaminya sampai nggak bisa apa-apa. Akhirnya diserahin. Udah bener kena AIDS itu. Aduh mukanya orang cantik kayak gitu ya. Jadi mukanya bisa peletot-peletot loh. Saya ketemu berapa kali tuh ya. Orang yang kena AIDS itu ya. Wih wajah cantik. Mukanya ganteng. Bisa berubah dari peyot loh. Peletot-peletot gitu loh. Mukanya. Bentuk mukanya udah nggak karu-karuan. Waktu itu saya masih bisa ngelihat sih. Jadi pernah ngelihat. Ya. Terus suami saya juga ngomong, itu muka orangnya, aduh ngeri banget gitu loh.
Iya. Oke, ini 10.31. Nah, Oke, ini kita lanjut minggu depan ya. Masih ada pertanyaan, kita ya, lanjut minggu depan karena ini memang waktunya udah habis gitu ya. Dari ya. depan sampai sekarang nggak selesai. Kita ngomong terus. Oke Bu, seperti biasa buat pendengar. Membaca, memperkatakan, dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan. Mm-mm. Ini yang harus digarisbawahi eksekusi, yaitu melakukan, baca firman, merenungkan, memperkatakan, kalau tidak dilakukan tidak ada hasil. Jadi ambil keputusan untuk melakukan apa yang sudah dibaca, direnungkan, dipikirkan, itu untuk menjadi perbuatan kita ngadepin masalah apapun, kita harus melakukan firman. Oke? Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Amin. berkati. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa. Jadi bukan sastra dan